Pertama tentang kenapa Pak Budi Gunawan dicopot. Saya hanya ingin mengkonfirmasikan kepada teman-teman semua bahwa banyak selama ini yang menilai ya bahwa pencopotan Pak Budi Gunawan ya terkait dengan kerusuhan di akhir Agustus kemarin. Seorang Menko Polhukam saat ini nggak perlu lagi berlatar belakang hukum. Tetapkan siapa Menteri Koordinator Polhukam, tetapkan siapa Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri baru yang sudah diangkat, biarkan mereka bekerja. Jika keluar dari amanat yang Bapak sampaikan, tegur, luruskan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budis Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali monolog Ruang Konsensus ya akan menemui penonton semuanya dimanapun Anda berada. Nah, kalau kita mau bicara apa Ruang Konsensus hari ini, saya mau mengulas tentang masih banyaknya pendapat dan kesimpang siuran informasi tentang mengapa sampai hari ini ya Presiden Prabowo ya tidak juga menetapkan siapakah menteri-menteri ya yang akan diganti atau yang mengisi pos-pos kosong yang ada saat ini. Tanggal 8 September kemarin sudah terjadi reshuffle kabinet. Menko Polhukam Pak Budi Gunawan ya dicopot dari jabatannya. Dan kemudian digantikan secara ad interim merangkap ya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat ini juga ad interim ya menduduki pos kosong yang ditinggalkan oleh Pak Budi Gunawan. Apakah Pak Syafri Samsudin akan definitif di Kementerian Pertahanan atau definitif di Menko Polhukam? Sampai sekarang pun Presiden belum memutuskan. Satu lagi posisi yang kosong yang sudah hampir seminggu tidak ada kursi menterinya adalah kursi Menpora yang ditinggalkan oleh Dito Aryo Tejo dari Partai Golkar. Ini pun sampai sekarang menimbulkan tanda tanya karena tidak pernah kursi menteri kosong selama ini. Biasanya kalau kita lihat di era Pak Jokowi ketika belum ada pejabat yang definitif, Pak Jokowi biasanya menunjuk pejabat ad interimnya. Sehingga proses birokrasi, proses sebagaimana biasanya di kementerian tetap ada menterinya walaupun ad interim. Tapi di Menpora, Pak Prabowo tidak menunjuk siapa ad interimnya. Nah, Menteri Keuangan yang baru menggantikan Bu Sri Mulyani, ya Pak Purbaya Yudi Sadewa, ya memang menteri baru tapi langsung seolah-olah menjadi menteri yang lagi viral, ya dengan segala pernyataan-pernyataannya. Oke, kita akan berdiskusi tentang 3 topik itu. Pertama tentang kenapa Pak Budi Gunawan dicopot. Saya hanya ingin mengkonfirmasikan kepada teman-teman semua bahwa banyak selama ini yang menilai ya bahwa pencopotan Pak Budi Gunawan ya terkait dengan kerusuhan di akhir Agustus kemarin. Ada yang menyertai tuduhannya atau penilaiannya dengan data-data, ada yang dengan cocok logi. Tetapi manakah di antara pencopotan itu yang paling benar, ya kan? Nah, dari sejumlah narasumber yang pernah berdiskusi dengan saya di Ruang Konsensus, ya memang tidak ada satupun yang mengkaitkan bahwa pencopotan Pak Budi Gunawan yang notabene dianggap mewakili PDIP, walaupun Pak Budi Gunawan bukan kader PDIP, ya terkait dengan kegagalan Pak Budi Gunawan, ya
dalam mengatasi atau mengantisipasi dari demo mahasiswa, buruh, dan ojol misalnya ya, berujung kepada aksi anarkis. Dan kita mendengar juga Kapolri Pak Listio Sigit ya, bahkan sudah menyampaikan usulan kepada Presiden ya kan, akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Siapa sebenarnya dalang atau aktor di balik kerusuhan itu? Namun hingga hari ini TGPF yang diusulkan oleh Pak Sigit sepertinya belum mendapatkan petunjuk dari Presiden Prabowo. Nah, saya meyakini Presiden Prabowo sudah memiliki nama siapa dalang ya dari aksi kerusuhan itu, bukan aksi demonstrasinya, tetapi adalah siapa dalangnya. Itu Pak Prabowo pasti sudah tahu. Karena setelah sekitar tanggal 1 dan 2 itu sejumlah pejabat terkait Polkap sudah dipanggil oleh Presiden. Ya, dari Pak Wiranto sebagai penasihat khusus. Kemudian juga Pak Dudung Abdurrahman, Jenderal Dudung Abdurrahman sudah dipanggil. Kepala BIN juga sudah dipanggil. Ya, Pak Menteri Pertahanan juga sudah dipanggil. Dan data-data intelijen yang masuk. Saya meyakini itu, bahwa Pak Prabowo sudah mengetahui siapa dalangnya. Bahwa di antara informasi-informasi itu ada yang mengkait-kaitkannya, oh ternyata dalangnya ini terkait dengan teman-teman Pak Prabowo juga. Saya tidak mengatakan itu salah, dan saya juga tidak mengatakan itu benar. Ya, karena saya tidak pegang datanya. Tapi memang ya di forum-forum WhatsApp group analisa tentang itu ya seolah-olah benar. Tapi juga banyak juga ya yang mengatakan itu hanya ya strategi untuk memecah informasi. Jadi menurut saya kita tidak usah ya terlalu terjebak pada informasi yang sifatnya simpang siur. Karena kalau kita terjebak pada informasi simpang siur itu, apakah pencopotan Pak Budi Gunawan terkait dengan kerusuhan, kenapa Pak Prabowo tidak definitif menetapkan Pak Syafri Samsudin aja menggantikan Pak Budi Gunawan, kemudian pos Menteri Pertahanan kosong harus diganti dengan pejabat baru. Mari kita percayakan kepada Presiden Prabowo yang akan memutuskannya. Memang saya juga tidak sepakat kalau ini dibiarkan berlama-lama. Pak Prabowo juga harus segera mengeksekusinya. Barangkali ya jika ini segera ditetapkan, setidaknya rumor, gosip tentang siapa dalangnya dan seterusnya ini bisa selesai. Nah, mari kita bicara tentang siapa sih kandidat-kandidat yang pas di luar Pak Syafri Samsudin sebagai Menko Polhukam ad interim saat ini. Ada beberapa nama yang muncul. Misalnya Menko Polhukam yang lama, Pak Mahfud MD, mulai beredar namanya sebagai kandidat yang juga relevan ya untuk menggantikan posisi Pak Budi Gunawan. Juga muncul nama mantan Kapolri yang sekarang Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, juga muncul sebagai salah satu yang dianggap memiliki kapasitas ya dan kemampuan dan pengalaman ada di Polhukam. Tapi masalahnya latar belakang Pak Tito dari Polri sama dengan Pak Budi Gunawan. Ada juga yang mengatakan, ada juga yang menilai yang paling cocok sebenarnya Pak Syafri Samsudin sebagai definitif Menko Polhukam. Nah, kalau begitu artinya Pak Prabowo punya sejumlah nama sebenarnya ya yang bisa didefinitifkan sebagai Menko Polhukam. Nah, siapa pengganti Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan ini sangat strategis karena Menteri Pertahanan adalah bagian dari triumvirat di dalam konstitusi kita. Artinya triumvirat itu manakala terjadi kekosongan kekuasaan,
karena terjadi sesuatu dan lain hal di mana presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, ya, maka yang mengambil alih kepemimpinan nasional adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, selain itu, Menteri Pertahanan juga ya sangat strategis karena fungsi budgeter dari militer dan bidang pertahanan ada di tangan Menteri Pertahanan. Ya, lebih kurang kalau di eranya Pak Jokowi, anggaran Kementerian Pertahanan itu untuk belanja militer, belanja angkatan darat, belanja angkatan udara, belanja angkatan laut, dan belanja pegawai di Kementerian Pertahanan itu lebih kurang antara 200 sampai 300 triliun. Lumayan besar. Artinya ini strategis. Ya. Nah, apakah Pak Syafri Samsudin cocok di posisinya yang lama sebagai Menteri Pertahanan? Menurut saya juga cocok. Oh, ada juga yang kurang membantah. Nggak cocok lagi Pak Syafri di sana. Karena ada ABCDE terkait dengan misalnya isu darurat militer misalnya. Itu lagi-lagi hanya semacam teori konspirasi. Saya tidak percaya teori konspirasi, ya, karena itu adalah sebuah realita yang tak bisa dihindarkan di era post-truth. Nah, kita yang sedikit waras, percayakan saja kepada informasi-informasi dari lembaga-lembaga yang formil, yang layak dipercaya. Itu sebagai pegangan. Nah, bagaimana dengan posisi Pak Dudung Abdurrahman? Ada juga yang melihat Pak Dudung juga sangat cocok sebagai Menteri Pertahanan karena beliau sebelumnya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat di era Pak Jokowi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, dan pernah menjabat juga sebagai Pangdam Jaya. Artinya, ya, posisi Menteri Pertahanan juga bisa diisi oleh Pak Dudung. Nah, kemudian ada juga usulan bisa juga Panglima TNI Agus Subianto ya ditempatkan sebagai Menteri Pertahanan karena Pak Agus ya berlatar belakang sebagai Panglima TNI tentu paham sekali dengan isu-isu ya dan persoalan sekitar pertahanan. Lalu kemudian Panglima TNI pasti kosong. Bisa saja misalnya ya syarat untuk diusulkan menjadi calon panglima adalah minimal dari kepala staf angkatan dan bintang 4. Nah, bahwa sekarang ada wakil panglima TNI mungkin bisa saja itu untuk naik menggantikan ya panglima TNI. Tapi setahu saya bunyi undang-undangnya adalah panglima TNI adalah para kepala staf. Artinya pengganti Pak Agus bisa salah satu dari apakah angkatan kepala staf angkatan laut, angkatan udara. Nah, kalau kita melihat pernah terjadi rotasi ya pergantian siapa menjadi panglima. Kalau sekarang kan Pak Agus angkatan darat. Pak Agus menggantikan misalnya Pak Laksamana Yudo Margono angkatan laut. Sebelumnya ya Pak Yudo menggantikan Pak Hadi Cahyanto angkatan udara. Nah, kalau dilihat dari rotasi seperti ini, sekarang kan Pak Agus Subianto adalah angkatan darat. Bisa jadi kembali ke angkatan udara. Apakah seperti itu bisa menjadi alternatif kalau Pak Agus Subianto ya dipindahkan menjadi Menteri Pertahanan? Artinya apa? Apa yang ingin saya sampaikan? Pilihan-pilihan nama ya sebenarnya sudah ada di kantong presiden. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan presiden ya cukup lama memikirkan mana yang paling pas sesuai dengan situasi dan kondisi yang presidenlah yang tahu apa yang dihadapi ya di bidang Polkam ini, politik dan keamanan. Nah, bagi saya saran yang paling tepat adalah ya bukan saran yang paling tepat. Saya menyarankan agar Pak Prabowo ya menggeser Pak Syafri Samsudin sebagai Menko Polkam. Artinya Pak Syafri ini kan orang yang sangat senior.
ya, anggaplah teman dekat Pak Prabowo. Sebagai Menko, ya, tentu mengkoordinir bidang-bidang Polkam, ya, dalam mensinergikan bagaimana politik dalam negeri bisa stabil, bagaimana pertahanan keamanan kita juga terkoordinasi dengan baik. Nah, kalau di era Pak Jokowi, ya, Polkam juga termasuk hukumnya ada. Sekarang kan dipisah oleh Pak Prabowo. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum itu Pak Yusril. Di era Pak Jokowi, semuanya di tangan satu pos. Menko Polhukam dulu namanya. Nah, sekarang kan dipecah. Nah, artinya apa? Seorang Menko Polhukam saat ini nggak perlu lagi berlatar belakang hukum. Dengan demikian bisa jadi, ya, nominasi yang menganggap Pak Mahfud MD relevan dengan pos itu menjadi berkurang karena menteri di bidang Menko bidang hukum sudah ada Pak Profesor Yusril Iza Mahendra. Nah, kemudian kalau kita melihat persoalan apa yang akan terjadi, ya, jika posisi Kementerian Pertahanan ini terlalu lama dibiarkan kosong, atau, ya, sebenarnya bukan Menteri Pertahanan nggak kosong, maaf, saya ralat. Kalau misalnya Pak Safri menjabat rangkap, Menteri Pertahanan merangkap Menko Polkam ad interim, tentu konsentrasi, ya, di dalam menjalankan tugasnya juga tidak maksimal. Mengingat senioritas, jam terbang, tentu yang paling pas saat menurut saya adalah Pak Safri ada di Menko Polkam. Kemudian Menteri Pertahanan, ya, kembali, ya, dijabat oleh orang yang pernah menjabat sebagai kepala staf. Pernah dilakukan itu di era Pak Jokowi, di mana Menteri Pertahanan di periode pertama 2014-2019 itu adalah Pak Riyamizat Riyakudu, mantan kepala staf Angkatan Darat sebelumnya. Artinya ini relevan gitu loh. Pengalaman yang pernah dilakukan di era Pak Jokowi, ya, bisa diikuti atau diulang oleh Pak Prabowo. Nah, ini kan persoalan hak prerogatif presiden. Tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo yang juga berlatar belakang militer. Nah, kemudian saya ingin mendiskusikan juga kenapa Menteri Pemuda dan Olahraga juga sampai sekarang nggak diisi. Sejumlah nama juga sudah beredar. Misalnya, beredar nama artis Raffi Ahmad. Diunggulkan katanya untuk menggantikan posisi Dito. Padahal sejak beberapa periode Menpora itu, 2 periode barangkali kementerian, itu diisi oleh orang Golkar. Ya kan? Menpora Dito adalah yang Menpora yang baru saja direshuffle, sebenarnya cocok anak muda dari Partai Golkar. Sebelumnya Pak Amali dari Partai Golkar juga. Nah, konon Partai Golkar sudah menyodorkan nama ke Presiden. Kalau nggak salah Putri Komarudin. Kenapa Presiden masih menimbang-nimbang apakah usulan dari Golkar yang mengusulkan nama Putri Komarudin itu juga belum diputuskan oleh Presiden? Saya mendengar beberapa rumors bahwa Putri Komarudin namanya disebut-sebut, ya, bisa saja bermasalah. Ya, saya tidak mau menyebut masalahnya apa, tapi Anda semua bisa men-tracking itu dari informasi di portal berita barangkali, gitu loh. Nah, tentu Pak Prabowo tidak mau menteri yang diangkat nanti tiba-tiba nggak lama kemudian dipanggil oleh aparat hukum, misalnya dalam proses pemeriksaan dan seterusnya, bisa dipanggil kejaksaan atau bisa dipanggil oleh KPK. Lantas di antara nama itu, antara Raffi Ahmad, Putri Komarudin, semuanya adalah orang muda. Pertanyaannya adalah, apakah Menteri Pemuda dan Olahraga itu harus memang orang muda? Saya meragukan kalau asumsi untuk seorang Menpora itu harus orang muda. Kenapa?
Karena di Kementerian Olahraga itu ya semuanya rata-rata selevel dirjen misalnya itu adalah orang tua semua, sebagian besar lah. Nah, apakah orang yang tidak punya pengalaman birokrasi misalnya, tidak pernah juga di DPR misalnya, ya kan, atau sedang bermasalah ya, mampu bekerja sama dengan orang tua? Nah, karena di Kementerian Pemuda itu adalah membina generasi muda dan mengembangkan olahraga nasional, ya, tentu ini dua bidang yang sama-sama dikelola oleh kementerian ini. Nah, misalnya bagaimana membina misalnya semacam organisasi pemuda seperti KNPI misalnya, BEM di kampus-kampus, dan banyak sekali organisasi kepemudaan. Bagaimana menyalurkan ya hobi atau minat generasi muda terhadap kebangsaan, politik dan seterusnya. Itu salah satu tugas dari Kementerian Pemuda. Dan bagaimana mengembangkan olahraga nasional juga nggak mudah. Apakah iya anak muda yang menempati posisi ini? Saya pikir nggak ada masalahnya juga kalau yang mengisi pos untuk Menpora ini adalah orang yang memang sudah berpengalaman. Seorang politisi ya yang punya akses ya yang bisa diterima oleh kalangan pembina-pembina olahraga di semua cabang, ya kan? Mempunyai kemampuan juga dalam bergaul dengan para aktivis-aktivis kampus misalnya, organisasi-organisasi kemudaan misalnya. Nah, ini juga sebenarnya juga masuk dalam kategori-kategori yang relevan untuk mengisi pos Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Kita ingat contoh misalnya Menteri Kesehatan di era Pak Jokowi yang periode kedua. Ya, Pak Budi Gunadisadikin misalnya. Ya, sehingga hari ini Menteri Kesehatannya masih beliau karena dipercaya oleh Presiden Prabowo di Kabinet Indonesia Merah Putih. Kenapa? Karena memang nggak mesti misalnya kayak Menteri Kesehatan diisi selama ini oleh dokter, nggak mesti juga. Karena yang dipentingkan adalah kemampuan manajerialnya, kemampuan menangkap dan kemudian mengkoordinasinya, kepemimpinannya, ketegasannya. Ya, bukan menyangkut bagaimana apakah dia bisa menyembuhkan orang. Kalau menyembuhkan orang kan dokter. Sementara ini Menteri Kesehatan. Bagaimana bidang kesehatan ya di seluruh Indonesia itu dari rumah sakit, dari dokter dan seterusnya, dari kampus-kampus, fakultas kedokteran misalnya, itu memang bisa membantu ya mengatasi bagaimana masyarakat Indonesia sehat, terbebas dari segala macam penyakit. Dan Pak Budi Gunadisadikin sudah teruji pada saat itu, walaupun beliau bukan seorang dokter. Pak Budi Gunadisadikin menjadi Menteri Kesehatan pada saat COVID yang sangat berat. Dan itu mampu dilewati dengan baik. Nah, artinya apa? Saya membawa isu ini kepada membandingkannya dengan Kementerian Kesehatan yang bukan dokter untuk memberikan pemahaman juga kepada kita bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga nggak mesti harus orang muda, ya kan? Misalnya apakah misalnya supaya bagaimana misalnya Menteri BUMN Erick Thohir yang memang sekarang Ketua Umum PSSI, ya jadi Menpora aja nggak relevan juga. Mana mungkin Menteri Pemuda dan Olahraga merangkap Ketua Umum PSSI, ya nanti seluruh kementerian ya fokusnya hanya untuk sepak bola. Padahal cabang olahraga itu kan nggak hanya sepak bola, nggak mungkin juga. Walaupun dari sisi passion, dari sisi semangatnya, Pak Erick Thohir sebenarnya sangat cocok. Jiwa mudanya ada, juga banyak mengurus olahraga, nggak hanya sepak bola, sebelumnya juga pernah mengelola basket misalnya, begitu. Nah, pilihan-pilihan ini sebenarnya cukup banyak. Nah, apakah Presiden dalam waktu dekat segera akan mengumumkan menteri-menteri yang definitif di pos-pos yang kosong ini? Menurut saya memang harus segera. Jangan dibiarkan terlalu lama. Nanti ya akan muncul lagi polemik di masyarakat. Oh, pasti Presiden tersandra oleh ABCD. Biasanya yang selalu disalahkan, oh pasti ini menunggu persetujuan Pak Jokowi. Kan selalu begitu oleh para pembenci ya yang ada di sekitar kita saat ini. Atau memang
Pak Prabowo masih memikirkan atau bingung karena pembisik di sekitar Prabowo usulannya namanya beda-beda dengan segala pertimbangan dan seterusnya. Nah, disinilah kita memang meminta ketegasan ya seorang presiden, sebagaimana Pak Prabowo dengan tegas menunjuk Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa ini, ya, yang ternyata banyak sekali bikin kejutan-kejutan. Sedikit saya ulas tentang Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini kan kebijakan terakhirnya kan sudah mengeluarkan uang dari Bank Indonesia sebesar 200 triliun untuk ditempatkan di Bank Himbara, 5 bank pemerintah milik negara, BRI, BNI, Mandiri. Masing-masing konon katanya sudah mendapatkan dana dari keputusan Menteri Keuangan sebesar 55 triliun. Ada juga BTN, ada juga Bank Syariah Indonesia, ya. Nah, tetapi persoalannya muncul ketika dana itu sudah diberikan kepada para direktur utama bank negara ini, Bank Himbara, ya kan, himpunan bank-bank negara maksudnya, ya, mereka konon katanya bingung bagaimana cara menyalurkannya di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif. Dan uniknya lagi, jawaban Menteri Keuangan juga lucu. Biarkan aja mereka mikir sendiri. Pokoknya kan saya sudah kasih. Nah, apa latar belakang ya Menteri Keuangan Purbaya Yudi ini ya memberikan dana 200 triliun itu dari dana APBN yang ditempatkan di Bank Indonesia. Karena menurut analisa Menteri Keuangan yang baru ini, ya, sistem tuh uangnya kering. Karena dengan kering berarti harus dibasahi. Makanya diturunkanlah dana itu dari Bank Indonesia sebesar 200 triliun. Ternyata pihak bankir pun ya tidak seperti yang dibayangkan oleh Menteri Keuangan. Malah mereka bagaimana cara menyalurkannya? Ya kan, siapa yang akan menerimanya? Ya kan? Bahkan OJK pernah juga memberikan semacam warning, hati-hati. Jangan sampai nanti muncul ya kredit macet. Kalau dipaksakan nggak bisa disalurkan. Nah, kontroversi berikutnya tentang Menteri Keuangan ini adalah ya ada julukan tentang istilah yang beberapa hari terakhir ini cukup ramai di sosial media tentang NPD, Narcissistic Personal Disorder. Saya juga lucu nih baru mendengar istilah NPD. Ya, mungkin Menteri Keuangan kita yang baru ini terlalu percaya diri, ya, atau terlalu membesar-besarkan ya kehebatannya sebagai salah seorang ekonom, sehingga dinilai narsis, terlalu narsis. Kita nggak tahu, itu mungkin style masing-masing orang kan berbeda. Kalau Mbak Ani sebagai Menteri Keuangan yang lama, ya kan, mungkin dia lebih hati-hati karena Menteri Keuangan itu adalah penjaga fiskal, lebih banyak diam, lebih bagus. Yang penting sebagai bendahara negara, ya, keuangan tertata rapi, ya kan, pembangunan berjalan lancar, fiskal kita terjaga. Nah, tetapi dengan caranya itu Mbak Ani dinilai tidak cocok untuk menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Presiden, apa? Yaitu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil tetap memaksimalkan penerimaan pajak. Kita rata-rata di era Mbak Ani lebih kurang 10 tahun hanya berkisar antara 5% sampai 5,4%. Tapi Pak Prabowo minta, karena dicanangkan di akhir 2029 minimal pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka tahapan-tahapannya harus mulai terlihat. Misalnya tahun 2025 ini, di akhir tahun nanti misalnya November atau Desember, dari 5,2 ya kan bisa menjadi 6% misalnya. 2 tahun lagi misalnya menjadi 7% sampai 8% 2029. Dan Menteri Keuangan kita yang baru ini meyakini bahwa dia punya cara untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, memang kontroversial.
sejumlah ekonom menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang terlalu buru-buru, terlalu overconfident. Karena kalau ternyata gagal, tidak tercapai, ya tentu serangannya bukan kepada Menteri Keuangan, serangannya nanti dari rakyat Indonesia, dari publik, tentu kepada Presiden, karena Presiden yang memilih Menteri Keuangannya. Terlalu melihatkan cara berpikir yang paling hebat sendiri yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan ini memang menarik juga. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Masalahnya adalah Menteri Keuangan bukan berdiri untuk mengaminkan orang yang suka atau membantah orang yang tidak suka. Menteri Keuangan itu tugasnya menjaga fiskal, ya, kemudian bagaimana tugasnya mencapai, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan berjalan, pembangunan bergerak, ya kan, APBN terserap di segala sektor, ya kan, itu tugasnya. Apakah orangnya narsis atau tidak, ya kita nikmatin aja sebagai rakyat, sebagai publik. Yang penting dia bekerja dengan baik dan benar, tidak korupsi. Biarkan publik yang menilai kinerjanya dan kepribadiannya. Ya, jangan ragukan pilihan Pak Prabowo misalnya. Nah, kan enak sebenarnya bahwa kemudian kebijakan Menteri Keuangan ini dengan misalnya mengucurkan dana dari Bank Indonesia yang masuk ke sistem, maksudnya masuk ke perbankan untuk dikucurkan kepada masyarakat berupa kredit misalnya, ya itu dituduh melanggar undang-undang dan seterusnya, melanggar konstitusi dan seterusnya. Biarkan saja itu berproses. Toh itu hanya tuduhan. Tuduhan itu kan harus disertai dengan data dan analisa yang benar. Nah, biarkan bahwa apakah benar misalnya keputusan mencarikan dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem itu melanggar undang-undang, silakan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau dipidanakan misalnya. Dan bagaimana jalan cerita berikutnya, yaitu mari kita tunggu. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat, sebagai publik, ya harusnya kita berharap saja, ya ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah yang terbaik. Namun mengenai masalah kursi pos menteri yang kosong itu, memang saya berharap juga Presiden Prabowo jangan lama-lama, Pak. Karena kalau lama-lama melihatkan ada kesan Bapak ragu-ragu, Bapak tidak berani mengambil keputusan. Karena logika untuk mengatakan Bapak tidak berani mengambil keputusan, ragu-ragu, terlalu banyak pertimbangan ini itu juga sangat relevan nantinya karena terlalu banyak pertimbangan. Artinya Bapak juga nggak mau ambil resiko. Pemimpin nasional mestinya seperti Pak Jokowi. Atas nama untuk kepentingan rakyat Indonesia, saya siap mempertaruhkan reputasi saya. Itu sikap Pak Jokowi. Jadi basisnya adalah atas nama kepentingan rakyat Indonesia, saya pertaruhkan reputasi saya. Semoga juga Pak Prabowo ya menjadikan semacam basis dalam mengambil keputusan seorang pemimpin nasional itu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Segala risiko saya ambil, saya presiden. Yang saya lakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Ambil Pak, tetapkan siapa Menteri Pertahanan, tetapkan siapa Menteri Koordinator Polkam, tetapkan siapa Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri baru yang sudah diangkat, biarkan mereka bekerja. Jika keluar dari amanat yang Bapak sampaikan, tegur, luruskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan perspektif kepada para termul-termul dimanapun Anda berada. Ya. Karena makin ke sini termul-termul semakin banyak di mana-mana. Bahkan sejumlah organisasi termul pun bermunculan di mana-mana. Inilah saya pikir hikmah dari segala ya hal-hal yang merugikan secara moral kepada Pak Jokowi. Ya, tetap saya mengambil sebuah sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa semuanya akan termul pada waktunya. Sebagai anak Solo Mulyono, saya berharap Refli Harun, Roy Suryo, Rocky Gerung, Said Didu,
ya kan, akan termul pada waktunya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila Anda ada yang salah dari yang saya sampaikan. Kita bertemu di monolog ruang konsensus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.